Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menghadapi ulangan Buddha tentang budaya politik di Indonesia, baiklah anak-anakku kelas 10 yang saya sayangi ya. Tentunya kali ini kalian semua adalah dalam kondisi yang baik. Baik, sebelum menghadapi, mari kita refreshing tentang budaya politik. Jadi kita mengulas lagi pembelajaran yang sudah saya terapkan kemarin ya, 2 kali pertemuan. Kita refreshing mengulas tentang refreshing budaya politik di Indonesia, mengulas budaya politik. Sebelum masuk dalam materi ini, silakan menulis nama, nomor absen, dan kelas pada kolom komentar ya, sebagai absensi keaktifan kalian dalam mengikuti pembelajaran PPKN hari ini. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum dan di like, komen. Tentang budaya politik, ini ada beberapa tokoh yang mengemukakannya, yaitu yang pertama Grabil Almond dan Sidney Verba. Tentang budaya politik, yaitu terdapatnya satu perangkat yang meliputi seluruh nilai-nilai politik yang terdapat di seluruh bangsa. Sedangkan Rusati, budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Sidney Verba, budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif, dan nilai-nilai yang menegaskan Alan R. Ebal, budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi, dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik. Jadi ini adalah tokoh-tokoh yang mengemukakan tentang pengertian sistem politik atau budaya politik. Budaya politik itu berperan sebagai suatu nilai dan keyakinan bersama tentang sistem politik untuk mempengaruhi proses-proses politik serta perspektif masyarakat tentang dunia politik. Sedangkan pengertian budaya politik itu ada 2 dari pengertian bahasa ya, yaitu budaya yang berarti akal, politik berarti negara atau kota. Sedangkan ciri-ciri budaya antara lain, ini cirinya budaya ya, yaitu dapat dipelajari, diwariskan, dan diteruskan. Hidup dalam masyarakat, dikembangkan, dan bisa berubah. Ini cirinya budaya. Sedangkan manfaat tentang budaya politik, manfaatnya yaitu pertama sikap terhadap sistem politik akan mempengaruhi tuntutan, tanggapan, dukungan, serta orientasi warga negara terhadap sistem politik. Hubungan antara budaya politik dan sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik dapat dimengerti. Ini manfaatnya budaya politik. Sedangkan komponen budaya politik, komponennya ya, yang pertama adalah orientasi warga negara terhadap sistem politik. Jadi orientasinya itu ada 3, orientasi yang bersifat kognitif, yaitu komponen yang meliputi pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan hidup tentang sistem politik. Lalu yang kedua, orientasi yang bersifat afektif, yaitu komponen yang berkenaan dengan perasaan-perasaan yang dimiliki individu terhadap sistem politik. Yang ketiga, orientasi yang bersifat evaluatif, yaitu komponen yang berkaitan dengan kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan. Yang B, objek politik,
hal yang dijadikan sasaran orientasi negara. Sedangkan tipe-tipe budaya politik ini yang A adalah budaya politik parokial. Dengan cirinya ya, ciri-ciri budaya politik parokial itu rendahnya dukungan kepada masyarakat, adanya kedekatan warga dengan suku-suku, memandang keberhasilan dengan pesimistis, sehingga dukungan terhadap pemerintah sangatlah rendah. Jadi kalau kita lihat dari situ, dari ciri-ciri budaya politik parokial, kalau kita lihat semacam itu, maka dapat kita pastikan bahwa orang-orang yang masuk di dalam kategori ini adalah contohnya suku terpencil, jadi masih jauh dari kota. Lalu yang B, budaya politik subjek, yaitu memiliki ciri adanya dukungan yang tinggi kepada pemerintah. Terdapat lebih banyak kepercayaan terhadap grup-grup lain di masyarakat. Warga masih belum aktif mengikuti politik. Lalu yang C, budaya politik partisipan. Ini cirinya keaktifan warga negara dalam berperan dalam mempengaruhi pemerintah ini sudah sangat aktif. Adanya kesetiaan terhadap negara lebih penting daripada kepentingan kelompok. Lalu keyakinan yang tinggi bahwa tindakan mereka ini berpengaruh terhadap kebijakan. Kita melihat ada beberapa tokoh yang mengungkapkan pandangan mengenai budaya politik di Indonesia ya. Jadi tokoh-tokoh itu yang pertama Nazarudin Sabsudin. Ini memandang Indonesia itu tercermin dari Bhinneka Tunggal Ika. Yaitu terdapat ciri yang menonjol yaitu adanya toleransi dan tenggang rasa. Jadi Nazarudin mengemukakan tentang Bhinneka Tunggal Ika merupakan ciri yang sangat dominan di Indonesia. Lalu yang kedua, Afan Ghaffar. Ini mengemukakan sangat sulit mengidentifikasi budaya politik di Indonesia. Oleh karena itu, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah menggambarkan pola budaya politik dominan, yaitu kelompok etnis Jawa. Jadi yang mendominasi budaya politik di Indonesia itu kelompok etnis Jawa, menurut Afan Ghaffar. Sedangkan menurut Herbert Faith, itu ada dua yang dominan di Indonesia, yaitu Jawa dan Islam. Ini menurut Herbert Faith. Kalau Afan mengatakan hanya Jawa, tapi Herbert ditambah. Lalu model kebudayaan politik. Yang pertama, masyarakat demokratis industrial. Itu terdiri dari para aktivis, kritis, sering mengusulkan kebijakan baru. Tapi jumlahnya berbudaya subjek kurang lebih 30% dan parokial 10%. Yang B, masyarakat dengan sistem politik otoriter. Itu sebagian besar masyarakat berbudaya politik subjek yang pasif. Di kaum parokial terdiri dari para petani dan buruh tani yang bekerja di perkebunan. Lalu masyarakat demokratis pra-industrial. Itu sebagian besar masyarakatnya menganut budaya politik parokial. Hidup di pedesaan dan tunaaksara. Keterlibatan dalam politik sangatlah kecil. Ini ada 3 model kebudayaan politik ya. Masyarakat demokratis industrial, masyarakat dengan sistem politik otoriter, masyarakat demokratis. Lalu ciri dominan budaya politik di Indonesia, ini yang pertama adanya hierarki yang kuat ketat. Itu adanya pemilahan antara penguasa dan rakyat biasa. Penguasa memandang dirinya sebagai guru
Penguasa cenderung merendahkan rakyatnya. Rakyat disisihkan dari proses politik dan harus mengikuti sebuah kebijakan. B. Adanya kecenderungan patronase. Jadi antara individu patron dan klien ini terjadi interaksi timbal balik. Sang patron memiliki kekuasaan, kedudukan, jabatan, perlindungan, perhatian, dan harta. Sedangkan sang klien memiliki tenaga, dukungan, dan kesetiaan. Yang C, adanya kecenderungan neopatrimonialistik. Itu kecenderungan penguasa untuk menukar sumber daya yang dimilikinya kepada teman-temannya. Kebijakan sering lebih bersifat partikulastik daripada universalistik. Rule of law lebih bersifat sekunder dibandingkan dengan kekuasaan atau rule of man. Artinya hukum ini kedua ya. Jadi yang pertama adalah kekuasaan. Lalu penguasa politik seringkali mengaburkan antara kepentingan pribadi dan publik. Jadi efek budaya neopatrimonialistik dalam kehidupan politik di Indonesia ialah kekuasaan menjadi tidak terkontrol. Ini efeknya. Lalu pengertian sosialisasi menurut ahli ya. Ini saya ambil ada 4 ahli yaitu Kenneth, Gabriel, Rigat, dan Ramlan Surbakti tentang pengertian sosialisasi. Lalu lembaga sarana atau agen sosialisasi politik. Jadi sosialisasi politik itu bisa melalui beberapa agen politik yang berkembang di masyarakat. Jadi agen ini untuk membentuk, mentransmisikan, memelihara, dan mengubah nilai sikap pandangan maupun keyakinan politik. Jadi lembaga-lembaga ini untuk mempengaruhi sangat besar, yaitu ada keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, tempat kerja, media massa. Jadi ini adalah agen atau sarana dalam sosialisasi politik. Nah, demikian ya yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti refreshing ini bermanfaat, khususnya untuk mengerjakan soal-soal yang saya sajikan. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.